Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diundang ke Tribun News ya, sebuah podcast yang luar biasa yang jumlah subscribernya sudah 12 juta lebih dan jumlah viewernya udah banyak banget ya Pak. Banyak banget udah terhitung, dan saya terima kasih saya diwawancarai oleh Mbak Afia. Jadi memang saudara semuanya, jadi media merupakan salah satu atau merupakan bagian dari masyarakat ya, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak masyarakat juga punya peran serta dalam perlindungan anak. Media merupakan bagian dari masyarakat, dan media juga bisa melakukan partisipasi dalam perlindungan anak. Misalnya menyebarkan informasi yang berkaitan dengan anak ya, bagaimana mencegah kekerasan, bagaimana penanganan kekerasan dan sebagainya, serta memberikan informasi-informasi yang positif buat anak-anak. Nah, saya mau tanya, kenapa mengundang saya untuk narasumber ini? Oke, jadi tentang game online. Game online tuh sekarang kan masif banget ya Pak ya penggunaannya. Tapi ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan karena banyak anak-anak yang nggak akses dan akhirnya berefek negatif kepada tumbuh kembang anak-anak. Yeah. Dan yang paling kelihatan itu adalah kekerasannya ya Pak ya. Bagaimana mereka jadinya sepertinya melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya belum dilakukan anak-anak karena mereka terpapar, jadinya lah ada kekerasan akibat game online. Terus gimana dengan jawaban-jawaban yang saya berikan tadi? Mantap. Jadinya kita memberikan edukasi ya Pak ya kepada orang tua, bagaimana pengawasan yang tepat, dan kita kasih tahu juga bagaimana ciri-cirinya. Sebenarnya yang sering diabaikan itu adalah ciri-cirinya ya Pak ya. Mungkin orang tua nggak sadar, kita jadi kasih tahu ke Tribuners, kepada para penonton kalau misalnya ada 3 poin yang tadi Bapak paparin, gejala-gejalanya yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah perubahan dari sikap, perilaku dan sebagainya. Nah, Afia udah punya anak? Belum kebetulan Pak. Kira-kira sudah punya bekal ya, kalau nanti punya anak, bagaimana membimbing, mengawasi anak-anak? Betul, udah ada banget Pak. Main game sudah punya gambaran? Udah dong. Jadi ntar tinggal nunggu anaknya aja. Oh gitu, oke, ya. Nah, terus gimana perasaan kamu menjadi jurnalis, menjadi pewawancara? Menikmati kan? Menikmati Pak. Kebetulan aku tuh emang suka banget Pak sama kayak gini-ginian Pak. Bagaimana kayak edukasinya tapi bukan yang hard news gitu ya Pak ya. Kita bagaimana soft news dari yang banyak terbengkalai, tapi justru itu yang sebenarnya membangun negara gitu Pak. Kayak kasus anak-anak ini gitu Pak. Jadi saya sebenarnya lebih suka yang kayak gini-gini jadi jurnalis Pak. Oke, kamu sudah mewawancarai berapa orang? Ada 100? Oh banyak Pak. Ya, banyak. waktu itu kita juga sempat ngobrolin game online sama dokternya langsung Pak. Jadi dia dokter yang spesialis nanganin anak-anak yang kecanduan game online. Dan yang cukup mengagetkan adalah karena kasusnya itu banyak juga terjadi di lingkungan yang kalau kita anggap keluarga yang berada dan keluarga yang kayak hangat gitu Pak. Padahal di dalam keluarga yang hangat itu justru banyak anak-anak yang terpelantar dan akhirnya kecanduan game online, mengubah sikap mereka juga. Akhirnya terapinya juga panjang ya Pak, ternyata untuk menyembuhkan kayak gitu tuh kayak ada yang 3 bulan dan butuh biaya besar. Enaknya dia punya uang Pak untuk hire psikolog kan, kayak tadi saya tanya ke Bapak buat Tribuners yang kayak misalnya kurang mampu untuk berobat ke psikolog, itu ada pendampingnya dari mana? Dari KPAI ada, terus dari dinas di provinsi ada, dari Kementerian PPA yang juga ada ya Pak ya. Kamu kalau mau wawancara browsing gitu semacam ya riset kecil-kecilan? Iya. Ya dong Pak. Kayak ngeliat seberapa, walaupun nggak dijabarin ya Pak ya bagaimana kasus-kasusnya, tapi makanya saya pengen banget highlight ciri-cirinya Pak, karena ya memang ada perlindungan anak juga ya Pak dalam penyiaran pemberitaan. Kita nggak bisa jelasin kayak gimana sih detailnya, tapi kita kasih ciri-ciri besarnya. Kamu kalau saya minta untuk ajak anak-anak yang anak muda, remaja, cara bermain game yang sesuai usia, yang tentu saja positif, gimana caranya sih Pak ke anak-anak? Oke, sesuai umur. Kalau misalnya mau download, itu tuh sebenarnya ada guide-nya.
game ini untuk umur berapa, game ini untuk umur berapa. Nah, ini adalah penting pengawasan dari orang tua juga makanya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download game, lihat guide-nya, bener nggak ini buat untuk usia Anda, karena kalau misalnya enggak, ya sesuatu yang belum sesuai dengan usianya itu tidak baik. Oke, Afia, terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Terima kasih atas perbincangannya yang hangat. Terima kasih juga sudah siap menonton di Tribun News ya. Oke. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Afia yang ini host ternama di Tribun News ya. Yang luar biasa, masih muda, mudah-mudahan nanti akan menjadi host atau presenter yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.